TPK Lesia. Nah, nanti ini PR Mas Sulis, Pak Asper, iso di wilayah Agrosiplo Pastura DKI Tangkuan sing iso Lesia. Ya. Nanti beli kayu di TPK saya bantu. Ya. Nanti belinya kayu TPK. Ya, nanti nggak perlu besar-besar, nanti kita bantu untuk nanti membuat tempat cangkruan lah ya. Jadi nanti biar nanti kalau ada acara-acara cangkruan, siapa tahu ke depan selain Bu Camat, nanti Kepala Dinas Peternakan, kemudian Kepala Dinas Pertanian, Pak Bupati nanti saya ajak ke sini. Ini tadi, mohon maaf Bu Camat, saya sudah lihat sama Pak Bupati. Beliau baru pengajian, Gus Sep, Bapak Gus Sep gitu. Jadi ini tadi sebenarnya Pak Bupati 5 menit saja lewat HP, tapi ada acara pengajian untuk memberikan motivasi bagi rekan-rekan anggota kelompok ternak Srono Makmur ya, Srono Makmur, tapi beliau ada acara pengajian nanti lain kali tetap. Jadi yang saya hormati Bu Camat, Bu Bulan, Bu Wiwi, ini temannya istri saya kerja di Pemkab juga bersama Bu, kalau istri mulai tahun 2003. Nyonya itu sarjana akuntansi tapi pernah di kesehatan. Dia mungkin di Pemkab itu ya di mana-mana Ibu ya, di kesehatan pernah, di pariwisata pernah jadi kabid di perdagangan. Kemudian saat itu Bu Wiwi ini buka kartu. Saya dipanggil sama Pak Mulyo Hadi, sekda saat itu. Suhadi Mulyono. Iya, Suhadi Mulyono. Saat itu dipanggil Bu Wiwi. Itu waktu itu saya dibilangin sama beliau. Waktu Pak Yoto ya. Saat itu saya Mas, nyonya ya tak dari tarik kecamatan tak ora gelem kenapa? Jadi ini suaminya tidak boleh katanya gitu. Waktu itu saya sampaikan saya itu di luar kota Pak Sekda, Pak Mul, yang nungguin anak-anak itu nyonya. Jadi nek saged nyonya teng kantor mawon. Jadi nyonya di kantor aja, nggak usah ke lapangan, nggak usah ya biar di kantor aja jaga anak-anak karena saya juga di luar kota, sering keluar kota. Saat itu tugas di Solo Tigo saya masih ingat dipanggil sama beliau Pak Sekda karena istri saya ngomong saya Pak nggak boleh kalau sama suami ke lapangan katanya. Yang saya hormati Pak Lurah, luar biasa semangatnya. Kemudian Mas Sulis, Ketua Kelompok Tani Srono Makmur. Kemudian ini ada perwakilan dari kecamatan, dari Polsek, dari Kuramil. Kemudian yang saya hormati juga Pak Asper dan jajarannya, Pak Menteri-Menteri juga hadir. Kemudian Pak Menteri Ngurus Gunung ini wilayah ya Pak Menteri ya. Ini Bu, itu jagonya kalau hubungan sosial Pak. Makanya saya taruh di tempat yang memang perlu ada sentuhannya Pak Wanijan. Yang saya hormati ini anggota Mas Singo ini teman cangkruan saya. Cuma jane karo Mas Rino tak cangkruan ngopi. Tapi Pak Lulus ngebel itu mau video call ngejak cangkruan di mana di tempatnya Pak Mander mana itu yang kerja di Tengger itu Pak Sada sama Pak Asper Budi itu di rumahnya Pak Sada. Ya, yang saya hormati ini mungkin pengurus, kemudian anggota juga Srono Makmur Farm, ada ceweknya juga ya. Nah ini, jadi saya waktu itu tertarik, kalau nggak salah juga hari libur saya ke sini pertama kali. Waktu itu jadi wakil ADM Bu, Pak ADM-nya Pak Dewanto, junior saya. Jadi yang perhutani itu biasa Bu, juniornya itu jadi kepalanya.
kan gitu. Karena saat itu terus terang saya di Free Jawa Timur, saya ngomong sama beliau-beliau pimpinan, saya minta pulang kampung. Waktu itu Pak Wakadifre, ADM-nya kan juniormu, enggak apa-apa, jadi enggak apa-apa. Dan saya waktu itu agak dikelui sama orang tua saya almarhum. Apa mungkin jadi Arjun ini kan jadi Arjun Semarang, Arjun Cepu, jadi manajer, jadi kasih. Kok jadi Arjun meneh? Saya ngomong sama beliaunya almarhum karena saya waktu itu dimasukkan ke Fakultas Kehutanan UGM, adik kelasnya Pak Jokowi. Tapi ini masalah Pak Jokowi lulus opora jangan tanya saya ya, karena KTS 10 tahun gitu loh. Di ijazah tenan opora nggak usah tanya saya, karena saya sulit untuk membuktikan. Tapi beliau kakak kelas saya waktu pernah masuk kuliah di UGM Fakultas Kehutanan. Ya saat itu saya sampaikan orang tua saya, ini sebelum nanti kita cangkruan ya santel ya. Kok awakmu kok dadi Arjun meneh, ngono Pak Gu. Wong tua kan wah iki ning desa saya itu asli kelahiran saya itu di Desa Nglebur di tengah hutan. Nah, bapak saya pengen nguliah di Fakultas Kehutanan itu pengen jadi ADM. Dulu gitu cita-citanya. Kok ora dadi adik muter kok balik meneh dadi Arjun Bu, dadi Wakadm. Wis dadi iki kok kula sampaikan kula mboten dados Arjun Pak, kula dadi Wakadm. Jadi pangkatnya satu tingkat di atas Arjun. Padahal aslinya ya padha ae. Tapi jenenge nek sakniki Wakil ADM kan ngoten nggih. Jadi alhamdulillah 2021 saya bulan Mei promosi jadi ADM di Surakarta. Kemudian tidak lama, kurang lebih 4-5 bulan, saya ditarik lagi ke Paringan. Jadi Pak ADM Ngawi almarhum Pak Adrian itu malah guyon gini, bro, awakmu ki lho, lungane carry, mangkate carry, tapi kok kuliah dhisik. Jadi ADM itu banyak yang mau pulang kampung itu agak susah. Saya cukup waktu 4-5 bulan bisa pulang kampung lagi. Tapi di ADM Paringan. Tapi kantornya pun kan Bojonegoro kan gitu. 2 tahun yang lalu. Dan mendapatkan amanah waktu itu mulai Pak Amas, sebenarnya saya sudah Pak Amas menghendaki saya di Bojonegoro, tapi saya sampaikan nanti setelah pilkada aja Pak. Setelah pilkada baru saya nanti di Bojonegoro. Tapi sebelum pilkada ya ternyata sudah di Bojonegoro kan nggak. Jadi sudah 2 tahun, saya mohon dukungannya dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan saya pengen punya cita-cita jadi ADM terlama di Bojonegoro. Jadi ADM terlama itu Pak Harmono, Pak. Ini kalau saya pensiun, itu Pak Harmono bisa saya ngatai, gitu loh. Dan kemarin saya sebenarnya mendapatkan kepercayaan jadi kadep di Jawa Timur, tapi saya sampaikan ke bapak-bapak, direktur dan sebagainya, saya pengen bangun hutan Bojonegoro membantu Pak Bupati Wahono untuk membangun Bojonegoro saat itu. Dan beliau sendiri yang meminta ke Pak Dirut. Akhirnya Pak Dirut akhirnya agak jadi memberi SK. Itu berkat beliau, jadi langsung ketemu di Jakarta. Dan alhamdulillah saya masih bertahan di Bojonegoro dan juga nungguin istri karena istri lama saya tinggal. Kemudian sekarang saya sudah waktunya untuk, walaupun saya itu ya jadi ADM ya sering keluyuran. Jadi nyonya itu jadi ADM karo Wakadm kok podo wae. Jadi bedane ora ono bedane katanya. Ya, ora ono bedane. Nek ono Wakadm nek ono aku melu. Jadi sekarang itu Pak Aster Pak Menteri, Pak Waka itu ya sering satu mobil dengan saya. Jangan di era saya. Jadi Pak Waka juga
alhamdulillah orang Bojonegoro juga, yang satu orang. Itu perkenalan saya. Kemudian saya anaknya dua, yang satu kuliah di Ciputra, kemudian semester 7 Bu, ini sudah mulai mengembangkan usaha dan pegang usaha saya. Kemudian saya malah ini waktu ditanya anak saya, papa nanti kalau pensiun terus mau apa? Ya, wes wisane terus tapi saya pengen berkebun dan beternak sebenarnya Pak. Jadi gitu, pengen berkebun tapi beternak. Artinya punya usaha yang menggembirakan tapi menghasilkan. Tidak terlalu berat-berat dan nggak. Tapi beternak dereng kayak gini. Pinginane masih pun Pak, jenengan ampun damel kandang biyen Mas. Masih pun ngoten niku. Kula siapi kandang. Ngoten. Jenengan mengke niki napa niku anak buah kula napa jenengan ngirim tiyang teng mriki. Jenengan nyuwun pinten kandang. Ngoten niki kula siapi. Lah mengke nek pun jenengan ngertos terus larene jenengan sing mangke jenengan napa niku jenengan kengken niku pun apal. Mengke nembe jenengan damel kandang. Masipun ngoten niku. Kadang sing yang bukan dekat rumah yang ada kebun pisang itu. Nggih, wonten kebun pisang. Jadi waktu itu saya Mas Iput dikasih kesempatan. Jangan dipikirkan dulu Pak. Pun nunut tenggen kula mawon pun kantun jenengan mau ngasih lagi jenengan pek TV. Kula nggih mboten anu. Dadi disiapi kandang ngoten. Nggih, Mas Iput. Terus anak yang kedua niku niki teng Fakultas Hukum Bu, karena tujuannya mau jadi notaris, jadi ya teng Fakultas Hukum Universitas Jember kemarin masuk jalur prestasi. Ya, semoga-moga semuanya masyarakat di sini saya pengen karena saya salah satunya ADM dari Bojonegoro Bu Liwi, Bu Camat. Jadi harapan saya keberadaan saya selama jadi ADM ini bagaimana bisa memberikan kontribusi kemakmuran dan pendapatan bagi masyarakat Bojonegoro, khususnya yang di wilayah hutan. Kemarin itu sudah ada MOU, ya, Memorandum of Understanding, kesepakatan pemahaman antara Kabupaten Bojonegoro dengan perhutani di wilayah Bojonegoro, karena di wilayah Bojonegoro ini ada 7 KPH. Jadi wilayah administratif Bojonegoro itu ada hutan, itu ada 7 KPH yang masuk wilayah administratif Bojonegoro. Makanya kemarin ada yang masuk Jawa Tengah, Cepu, Kebuan, kemudian Wonocolo daerah ini Pak, itu Kebuan, kemudian ada lagi Kasiman, itu masuk wilayah Bojonegoro. Tapi secara organisasi masuk wilayah di Jawa Tengah, sehingga kemarin MOU-nya itu dengan Pak Direktur Operasional di Surabaya. Nah, melalui MOU tentang apa? Pengentasan kemiskinan, kemudian pencegahan bencana alam, perlindungan lingkungan. Jadi salah satu pengentasan kemiskinan ini masuk. Kemudian MOU terkait dengan perlindungan. Jadi Bu Camat, ini wonten jalan-jalan yang melewati alur hutan, kita kerjasama aja. Nanti bisa. Jadi tidak usah bertele-tele aja. Menurut saya nggak usah bertele-tele. Selama itu untuk akses masyarakat dan sebagainya melewati alur, tapi kita lebih simpel aja. Sehingga nanti tidak ada kendala. Kemudian alhamdulillah ini saya lihat dulu masih sedikit dulu saya datang ke sini itu anggota Rono Makmur. Anak-anak muda waktu itu berapa orang gitu Mas? 15 atau berapa ya waktu itu? Kita waktu itu saya di sini. Kalau enggak Sabtu Minggu lah saya datang ke sini. Waktu itu saya gede anak-anak muda. Dan alhamdulillah sekarang sudah tadi 100 lebih. Artinya memulai sesuatu atau merintis sesuatu itu memang perlu perjuangan, Mas Ulis. Memang itu perlu perjuangan.